Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Frehanji Novel Gani Febrianto dengan NIM 400403256501001 kelas D, program studi teknologi rekayasa otomasi angkatan 25. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu assembly. Jadi assembly itu seperti menggabungkan antara part-part yang ada sebelumnya, atau bisa juga kita membuat mulai dari partnya lalu kita assembly menjadi satu. Jadi di sini saya sudah menjelaskan apa saja itu assembly. Di dalamnya itu sudah mulai saya jelaskan bagaimana cara membuka file assembly-nya. Habis itu saya membuka filenya yang sudah jadi, part-partnya yang sudah jadi, dan kita membuat mulai ulang part-partnya itu kita desain dulu, kita jadi 3 dimensi, lalu kita assembly. Itu juga sudah saya jelaskan yang pertama. Habis itu yang kedua tuh saya sudah menjelaskan juga tentang jenis-jenis mat ya, tentang jenis-jenis mat apa saja yang akan nanti kita gunakan. Setelah itu saya juga menjelaskan tentang bagaimana sih kita melihat suatu mat ya, untuk seperti view match itu bagaimana, apa saja yang digunakan dalam suatu bagian match, apa saja yang kita gunakan, dan bagaimana cara kita untuk mengeditnya di dalam satu bagian itu juga sudah saya jelaskan. Dan mungkin yang selanjutnya mungkin saya mencoba latihan soal, mungkin seperti menggabungkan part-partnya ya, assembly ya. Dan saya juga menjelaskan semua mat-matnya, kita menggunakan apa saja, seperti coincident, concentric, paralel, habis itu ada log, dan lain-lain. Ada distance juga untuk ngasih jarak antara satu komponen dengan komponen lainnya, part ya. Habis itu ada angle juga. Angle itu seperti sudut ya, sudut atau derajat ya. Untuk kemiringannya bisa seperti kita kasih 90 derajat, itu nanti akan membentuk siku-siku ya. Perpendicular juga ada, sudah saya jelaskan bagaimana saya menggunakannya. Oke. Jadi perpendicular itu saling tegak lurus. Oke. Selanjutnya kita langsung masuk ke penjelasan assembly-nya. Oke. Di sini kita langsung masuk ke assembly. Nah, kita langsung otomatis masuk ke filenya. Kita pilih block circle, kita taruh di tengah sini. Kita nambahin komponen lain, insert komponen, kita tambahin square dan triangle. Oke, langsung 2, kita pencet open saja. Ini ada 2 cara ya, ini langsung ada 2. Ini ada 2 cara, ini cara yang pertama, dan yang cara yang keduanya adalah ya. Ini untuk cara kedua, kita desain mulai dari 0 ya. Kita ke top plane, kita sketch, kita pakai center rectangle aja. Oke, kita desain dulu. Oke, lalu kita ke smart dimension. Oke, ini udah, nilainya segitu aja ya. Yang
atasnya juga. Oke, lalu kita langsung ke features, establish. Nah, kita naikin dulu ininya, tinggiannya. Oke, 90 aja. Kita centang. Ya sudah ya. Nah, ini kalau untuk balik lagi ke assembly, kita harus nge-save-nya terlebih dahulu. Oke, kita ini make assembly, file path assembly, save and insert. Oke, kita save ya. Nah, tunggu. Oh, ada yang sama ya namanya. Kita ganti aja namanya. Nah, langsung muncul ya ke sini. Lalu kita ke insert component untuk menambahkan komponen lainnya. Square ya. Ini sama, triangle sama seperti tadi saya. Nah, ini untuk cara yang kedua. Oke, selanjutnya kita masuk ke assembly. Oke, nah ini langsung masuk ke file ya. Rectangle dulu. Setelah kita insert komponen, sama kita pilih triangle. Nah caranya tuh kita pencet ini ya, mat yang akan kita pakai di assembly nanti, itu yang penting mat. Di sini ada advance, standar, analisis mekanika. Ini saya jelaskan standar dulu. Di sini standar itu ada yang namanya coincident. Jadi coincident itu untuk menempelkan dua permukaan ya, menempelkan dua permukaan, mau itu sudut, mau garis permukaan atau tabung. Selanjutnya ada paralel, itu untuk mensejajarkan dua bangunan atau dua sudut apa garis, itu bisa untuk mensejajarkan menggunakan paralel. Selanjutnya ada perpendicular, ini tuh membuat bangunannya itu menjadi tegak lurus 90 derajat gitu ya, seperti siku-siku. Selanjutnya tangan itu seperti lingkaran atau tabung ya, mungkin dengan garis permukaan, atau bisa juga sesama tabung, jadi saling bersinggungan gitu, seperti berada dengan jarak. Selanjutnya ada concentric, itu saling menggabungkan antara dua lingkaran atau dua tabung. Contohnya itu seperti baut yang dimasukkan ke dalam lubang. Selanjutnya ada lock ya. Nih lock to komponen together. Jadi mengunci dua komponen sekaligus. Mengunci dua komponen lah. Ini ada distance. Distance itu mengasih jarak antara dua komponen. Ini ada angle. Angle itu untuk ngasih sudutnya, berapa derajatnya, itu kemiringannya. Seperti 90 derajat, nanti akan dia siku-siku seperti itu. Oke,
Tadi kita sudah lanjut ke assembly. Ini langsung masuk ke file ya. Kita ada block rectangle, square, dan triangle. Kita pilih block coin saja sebagai dasar permukaannya yang penting, yang buat dijadiin patokan. Selanjutnya kita pilih tiga-tiganya ini ya. Tunggu, kita hapus dulu filenya, langsung kita tiga-tiga. Nah, open, nanti dia akan langsung masuk tiga ya, muncul tiga. Ini kita taruh sini. Nah, oke, ada ini ya, kita nanti akan memasukkannya ke dalam lubang ya. Nah, ini block coin F itu udah fix ya, tidak bisa diubah. Yang untuk step ini tuh dia masih bisa diubah. Nah, ini masih bisa diubah, triangle juga, dan square-nya juga masih bisa diubah, digerakkan. Oke, selanjutnya kita menggunakan matte. Nah, matte itu bisa kita pencet yang sudutnya itu bagian garis permukaan dan permukaannya, badannya. Nah, ini sama ya seperti tadi, kita pakai yang sudut dulu. Oke, langsung kita centang saja. Ini masih bisa gerak ya, masih bisa diubah-ubah. Kita pilih matte lagi. Nah, ini kita pakai yang sudut kiri atas dengan yang sudut kiri atas yang di block coincidence-nya. Oke, kita silang. Ini masih bisa ya, tuh masih bisa diubah. Kita langsung matte lagi. Kita pencet yang rectangle-nya dengan block. Oke. Nah, sudah ya, sudah tidak bisa digerakkan dan tandanya udah hilang, tanda step-nya ini masih ada ya. Selanjutnya kita akan menggunakan, kalau tadi sudut, sekarang garis permukaan. Nah, kita pencet yang garis permukaannya ini. Tuh, ini yang garis permukaan ini dengan yang bagian dalamnya. Nah, coincidence ya, udah langsung aja centang aja. Oke, kita rotate view dulu. Ini masih bisa diubah ya. Kita akan membuatnya menjadi tegak lurus. Tamet, kita pilih yang kiri ini, nah yang sini dengan yang bawah block coin-nya. Yani pilih perpendikular agar saling tegak lurus. Ini masih bisa digerakkan. Lanjut kita pilih matte lagi, permukaan yang dalam, yang atasnya sama permukaan block coin-nya. Oke, ini sudah ya, sudah tidak bisa digerakkan, sudah hilang tandanya. Ini juga sudah. Nah, ini masih ya, masih ada. Oke, sekarang kita menggunakan bagian permukaannya, badannya bisa dibilang. Nah, kita badannya situ dengan badannya bawah, jadi kita menyesuaikan ya, jangan sampai kalian salah pilih bagiannya. Oke, kita matte lagi. Sekarang pilih permukaan yang sini dengan atas sini, kita masukin dulu coincidence dulu. Nah, sekali lagi ya, kita matte lagi. Ini masih bisa digerakkan ya. Nah, kita matte sekali lagi. Kita matte yang bagian kiri samping dengan kanan block coin. Nah, kita centang saja di
menggunakan coincident. Nah, ini sudah selesai ya, sudah tidak bisa digerakkan lagi. Kita menggunakan block cycle di sini untuk menjadi fixnya. Insert komponen, kita tambahin circle. Nah, di sini hanya satu ya, sedangkan di lubang itu ada dua. Nah, sekarang kita copy saja. Caranya itu Ctrl kanan lalu Ctrl kiri. Nah, tunggu. Nah, bisa ya. Jadi kita copy lah jadinya. Jadi langsung menjadi circle-nya itu menjadi dua. Oke, kita mate aja bagian atas ini dengan atas ya, menggunakan coincident ya. Circle dengan block circle. Nah, ini masih bisa digerakkan. Kita mate lagi. Kita pilih permukaan yang sini dengan yang dalamnya. Nah, ini konsentrik ya, seperti saya jelaskan tadi, menggabungkan dua lingkaran ya. Jadi seperti ini contohnya. Nah, ini bisa masih bisa digerakkan. Kita akan paralel mungkin ya. Kita menggunakan mate. Kita pilih bagian yang dalam sini. Oke, dengan bagian atas. Nah, kita pilih paralel agar dia sejajar. Oke, nah ini sudah fix ya. Sudah tidak bisa diubah-ubah lagi. Oke, selanjutnya kita mate lagi aja. Oke, kita menggunakan garis yang pinggiran itu dengan garis bagian atas di block circle. Oke, coincident aja ya. Oke, sudah. Nah, ini masih bisa di atas bawah ya. Oke, sampingnya masih bisa digerakkan. Nah, ini sudah fix ya. Kita mate lagi mungkin. Sama seperti tadi ya. Kita pencet yang atasnya itu sama atas ini. Kita pilih paralel juga. Kita pakai perpendicular saja agar agak beda ya sama sebelumnya. Jadi perpendicularnya tegak lurus. Nah, ini. Jadi supaya kalian mengetahui apa saja fungsi-fungsi yang ada di math standar ini. Oke, sudah selesai. Sudah selesai ya. Oke, kita copy lagi. Sudah tidak bisa digerakkan. Mungkin kita copy ya. Ctrl kanan, kiri, Ctrl kiri. Oke. Ini kita membuat beda ya. Yang circle yang kiri sama atas, yang kiri itu buat paralel, yang kanan buat tegak lurus. Oke, kita mate, kita pilih yang kita akan menggunakan tangan ya, mate tangan. Kita pilih sini circle yang tubuhnya dengan sini. Nah, kita menggunakan tangan ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, seperti bersinggungan seperti roda yang di jalan. Jadi block circle-nya itu seperti jalanannya, circle-nya itu seperti roda. Nah, bersinggungan tapi dia menempel. Oke. Ini masih bisa digerakkan ya, maksudnya atas ke bawah. Ini hasilnya secara visual, hasilnya dia udah nempel.
Nanti kita pilih yang bagian atasnya untuk supaya sama tingginya, sejajar ya. Gunakan coincident, kita pilih. Oke, sudah ya, atas bawahnya sudah aman dan dia nempel ya. Nah, ini bisa digerakkan. Nah, seperti roda ya, yang di atas jalan itu. Nah, sudah selesai. Dan ini masih bisa ya, tuh. Nah, oke. Selanjutnya kita cara mengetahui med apa sih yang kita gunakan tadi. Yang pertama itu kita akan pilih med. Ada dua ya, caranya ada dua. Ini kita pilih med dulu yang bagian dashboard kiri. Nah, nih kita menggunakan coincident satu ya. Nih coincident kelihatannya, yang ungu sama ungu itu kalau kalian. Nah, ini juga paralel ya kelihatannya. Nah, itu yang kepilih itu coincident satu. Nah, nih, nah ya, concentric. Nah, ini paralel juga yang tadi kita pilih. Ini coincident. Nah, ini yang tegak lurus tadi kita bedain, dan ini yang tangan. Oke, sudah ya, sudah selesai. Itu untuk cara yang pertama. Selanjutnya cara yang kedua, kita pencet saja di ininya yang ingin kita cek. Oke, kita pencet view match untuk melihat apa aja digunakan di circle tersebut. Jadi menggunakan 3 ya, ada coincident, concentric, dan parallel. Coincident, concentric, coincidentnya parallel juga, buat sejajar ya, supaya full event, atau bisa dibilang fix atau tidak bisa diubah lagi. Kalau konsentrik yang tadi yang masuk dua lubang itu, dan coincident itu seperti menempelkan. Nah, ini ya, ada 3 ya. Kita akan coba. Oke, ini konsentriknya kita hapus saja, kita delete, kita coba ya. Paralelnya coba kita hapus saja, kita delete juga. Kalau kita mau ngeditnya. Nah, kita coba gerakannya, circle-nya. Nah, yang awalnya fix menjadi bisa diubah-ubah seperti ini, karena kita hapus ya tadi ya. Oke, coba kita, karena ini masih bisa digerakkan, mungkin kita coba match lagi supaya dia menjadi fix ya. Oke, selanjutnya kita pilih bagian atas dengan atas box circle-nya, coincident. Habis itu lanjut lagi, kita match lagi sekali lagi yang dalam permukaan dengan box circle. Oke, concentric. Oke, sudah ya. Ini sudah tidak bisa diubah lagi.
Oh, paralelnya belum ya. Coba kita match lagi mungkin. Kita match yang paralelnya dulu supaya tidak bisa diubah. Oh, kita hapus lagi. Kita match paralelnya seperti tadi dengan bagian atasnya. Oke. Nah, ini harusnya sudah selesai. Nah, sudah tidak bisa diubah lagi. Oke, mungkin cukup sekian. Sudah selesai. Tidak bisa diubah. Oke, selanjutnya kita masuk ke sini. Assembly lagi, kita pilih base yang untuk menjadi dasarnya kita pilih wing ya. Nah, ini kita pindahin dulu. Oke, ini mungkin kita akan copy saja. Caranya seperti tadi ya. Kita copy aja. Ctrl kanan, Ctrl kiri. Ya, tunggu. Ini kita agak naikin ya. Nah, oke. Kita match saja. Yang sini garis kiri atas, kanan atas sama coincident. Pokoknya garis wing sama base nya kita gabungin ya. Masih bisa diubah. Oke. Kita coba match lagi. Nah, atau kita delete, hapus dulu. Nah, coincident ya. Ini masih bisa digerakkan ya. Ini bisa digerakkan, bisa. Ya, kita lanjut ke menempelkan wing ke di atasnya situ, di atasnya base. Tunggu, kita pilih mat lagi mungkin. Ya, dari konsisten ya. Nah, ini masih enggak ini ya, enggak sejajar dan masih bisa digerakkan juga walaupun sudah nempel. Oke, selanjutnya mungkin kita mat lagi. Yang sini dan sini konsisten lagi. Nah, ini masih bisa diubah. Tapi sudah sesuai ya, wing sama base nya sudah sesuai.
copy saja. Ini kita match ya mungkin ya. Ini sama seperti tadi, kita match dulu. Ini kita hapus dulu ya, kepilih soalnya. Oke. Tunggu. Nah, saya salah match ya sepertinya. Oke, kita yang bawahnya dulu saja kita match sama bagian atas base nya. Oke, selanjutnya kita match sekali lagi mungkin yang sini dengan sini. Nah, jadi kalian itu coincident, jadi kalian itu harus melihat apa dulu yang harus di match ya, jangan sampai salah. Yang didulukan itu apa dulu matchnya. Jadi soalnya saya langsung match yang sampingnya itu, nah itu pasti mentok itu. Kalau digeser ke kanan dia mentok kan dengan base nya, makanya dinaikin dulu. Nah ini kita kasih jarak mungkin ya, yang dalamnya kita pilih. Kita menggunakan distance ya, ini tapi ini 30 mili ya, jangan lupa. Oke, kita centang. Nah, dia akan mengasih jarak ya menggunakan distance tadi yang saya jelaskan di awal tadi. Nah, ini jadi udah nggak bisa. Nah, ini ada jaraknya tuh, yang di dalam ini 30 mili ya. Selanjutnya kita match. Yang bagian ini atas kita mungkin menggunakan angle ya mungkin ya. Kita kasih sudutnya. Sudutnya itu 90 dates ya. Nah, sudah. Nah, sebenarnya 90, jadi otomatis dia siku-siku. Mungkin coba kita ganti saja sudutnya mungkin 130 derajat. Nah, ini pasti dia akan berubah. Nah, menyesuaikan sudutnya. Oke, sudah mungkin. Ya mungkin ini sudah selesai.
jadi ya. Masih jadi apa? Kita hobi saja, kontrol kanan, kontrol kiri ya. Jadi kita lagi mungkin. Oh, ini kita akan membuat ini ya, sejajar itu di atasnya. Tunggu, tambahin saja bagian yang kiri ini. Apa sih tadi namanya? Wing ya. Ya, kanan, wing, di depan yang kiri. Hmm. Kita menggunakan tuh, kita selesaiin dulu deh supaya bagus, supaya mudah dilihat juga. Hmm. Kita hmm. Seperti tadi ya, bagian dalamnya kita lock, kita itu. Nah ini jadi kita bisa memindahkan dua komponennya secara bersamaan. Walaupun kita pencet satu komponen, komponen yang lainnya akan mengikuti juga. Dengan pun yang sebaliknya, sebelah kanan, kiri, kanan juga ikut gerak. Nah, mungkin udah ya, sudah ya. Selanjutnya kita akan lab rank, kita evaluate mass properties. Kita lihat sudutnya dulu, XYZ-nya segini. Kita assembly, pilih reference geometry, pilih yang koordinat sistem. Nah kita pilih dulu koordinat XYZ nya, kita pilih yang sudut kanan ini. Oke. Oke.
Z-nya ini ke atas, maksudnya ke bawah. Jadi kita pilih yang bagian atas, dia akan menjadi ke bawah. Nah, kan dipilih ke atas kan, kita pilih atas. Oke, X nya ke dalam, Y nya ke samping, Z nya ke atas. Evaluate, coba kita lihat lagi ya mas matematisnya. Nah ini X, Y, Z nya. Pertama kita ganti koordinat sistem dulu menggunakan koordinat sistem yang sudah kita tentukan tadi. Dan ini hasil X, Y, Z nya. Jadi Z nya itu ke atas ya, seperti yang saya bilang. Kalau kita pilih yang bagian dalamnya itu nanti ke bawah, nanti habis itu kita pilih untuk ke atas. Terus selanjutnya kita pilih assembly. Tambahin komponen-komponennya. Ya, kita copy semua aja. Ya, kita copy, kita buka mas. Kita met. Masih bisa. Ini kita masukin konsentrik ya. Ini permukaan, coincident. Nah, oke. Kita pilih pindahan, kita pindahin dulu. Ini coklat, kita met aja. Yang coklat ini dengan yang merah kita masukin konsentrik ya. Sana sama-sama lingkaran, kita met konsiden lagi. Nah, sudah. Nah, kita coba menggabungkan yang hijau ini dengan yang masukin ke coklat. Ungu maksudnya. Ungu. Nah, konsentrik. Hijaunya nanti akan di ungu ya. Yang sebelah ungu sebelah sana. Ini kita pilih yang bagian tengah. Kita pilih konsentrik ya. Sudah. Nah, kita masih bisa digerakkan ya, pasti ya. Kita ubah dulu posisinya, tuasnya bisa dibilang, handle tuas lah. Kita pilih mat untuk ngasih yang bagian sebelah kiri tuas. Tuh, kita hapus dulu. Kiri kan, kiri tuas dengan kanan. Kita kasih jaraknya itu 6,5 mili. Nah, kita ubah ya. Oke. Kita cancel. Oke, nah ini sudah ada jaraknya 6,5 mili.
coba kita lihat lagi. Kita pilih yang ini dengan yang ungu tadi ya. Nah, konsentrik. Coba kita lihat lagi mungkin. Tunggu. Kemetnya yang bagian sini dengan bagian dalamnya. Nah, sudah ya, coincident. Oke, kita cancel. Nah, ini harusnya dia masih kok masih bisa digerakin. Nah, kita mate dulu. Kita mate bagian dalam sini dengan sini. Kita pilih yang ini ya, angle. Tunggu, kita cancel dulu. Kita mate lagi. Kita angle 140. Oke. Nah, ini sudutnya sudah fix ya, 140 hijaunya dengan yang ungunya. Oke, mungkin selanjutnya kita mate yang bagian atas ini, kita paralel mungkin ya. Nah ya, paralel udah, kita centang, kita cancel. Nah, yang 140 dan dia sejajar ya yang hijaunya. Kalau tadi agak ke bawah mungkin ya. Kalau kita menggunakan paralel, selanjutnya kita mungkin akan mate yang bagian bola ya. Kita pilih mate, kita pilih yang bagian dalamnya. Nah, dengan situ. Nah, kita mate lagi yang paling atas. Nah, yang paling atas ini dengan yang atas, tuasnya paling atas. Nah, coincident supaya menempel. Oke. Nah, ya mungkin kalau lihat sekilas sudah jadi mungkin ya. Tapi masalahnya ini masih under defend. Ini sudah tidak bisa digerakkan. Ya, masih under defend ya, betul ya. Kalau lihat sekilas ini sudah jadi tapi masih under defend. Kita mungkin jadikan full defend dengan cara aja nih bagian ini. Bagian biru dengan bagian yang atas ini hijau. Kita lock aja, kita kunci saja supaya full defend. Jadi yaitu fungsi lock ya, seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Ini juga sama, di lock saja.
pencet yang kuning ini dengan yang dalam. Nah, kita lolos saja. Kita kunci. Oke, sudah selesai mungkin ya. Sudah full define mungkin untuk ini sudah selesai. Sudah full define. Oke, sekarang selanjutnya kita menggabungkan ini balok ya. Seperti tangga, kita copy, Ctrl kanan, Ctrl kiri, kita match, kita pilih yang garis dalam dengan garis atasnya itu paling atas. Nah, coincident ini kita balik dulu tuh, cancel, kita balik. Nah, kita match lagi yang samping mungkin ya. Ini delete dulu. Oke, bagian bawahnya dulu aja kita match. Oke, coincident dan bagian samping yang kanan. Nah, kita match lagi coincident. Oke, selesai. Sudah full event ya. Oke, mungkin kita view ini kita ganti supaya kelihatan. Oke, sudah full event dan sudah jadi. Oke, selanjutnya kita ke sini table spacer sebagai ini ya pertama. Untuk menjadikan fondasi kita kontrol, kita copy, kita pilih pinnya, kita kontrol kanan kiri, sekali lagi. Kita hapus dulu tuh, kita copy lagi. Oke, mungkin sekali lagi. Nah, sudah ada 4 ya pin. Kita pilih yang dalamnya ini dengan tuh kita atasin dalam sini. Nah, concentrate, kita yang bagian bawahnya tuh kita cancel dulu. Kayaknya masih bisa ya. Kita match dulu bagian bawah dengan bagian bawah apa tadi namanya lupa, space apa, spacer, table spacer. Kita match dulu dalamnya sama seperti tadi ya, sama semua concentrate. Kita ke atasin dulu tuh cancel, kita ke atasin, kita match sama bagian bawahnya ini paling bawah. Nah, bengkaknya oke, cancel, match lagi, tabungnya dengan tabung dalam. Nah, concentrate. Oke, bagian, nah kita naikin ya. Ya ini sama, kita tuh kita match dulu aja yang atasnya aja dulu. Oke, ini kita match lagi, mungkin ke atasin dulu, kita match lagi, kita zoom mungkin. Nah, dengan yang paling bawah. Nah, coincident
centang, close. Oke, ini udah fix. Oke, selanjutnya mungkin kita mat lagi yang bagian kanannya sekarang. Tapi bagian dalamnya kita zoom aja. Nah, nih, tak, concentric. Oke, kita naikin dan kita pindahin dulu. Oke, kita sesuaiin dulu posisinya. Kita mat lagi. Kita pilih bagian atas ini dengan atas permukaan. Coincident. Kita mat lagi mungkin yang bagian sampingnya. Ini masih gerak-gerak ya. Coba kita masukin ke mat. Kita masukin pinnya dulu aja. Oke, concentric. Tunggu. Ini kita naikin dulu, kita pindahin. Kita zoom aja. Kita ke atasin, lalu kita mat. Dengannya bawahnya. Nah, coincident. Untuk yang ininya kita mat lagi. Tuh, kita cancel aja. Delete aja. Kita ulang. Di dalam sini ke lubangnya. Dalam. Nah. Oke. Close dulu, cancel. Mat aja langsung. Nah, ini masih bisa diubah. Kita pindahin dulu. Tuh. Oke. Kita mat lagi. Yang bagian dalam dengan dalam sini, sebelah kanannya concentric. Dan yang bagian atas dengan atas. Oke, ini kita samain dulu, coincident dulu. Ini juga coincident. Nah, yang atas juga ya. Oke, sudah. Oke, tunggu. Kita lock saja, ini masih under define, kita lock saja. Yang bagian dalam kita lock. Yang kanan atas juga. Oke, kanan kiri semua kita lock pinnya. Kanan juga. Tuh, oke. Nah, oke. Sudah fully fan ya, sudah selesai mungkin. View orientation kita pilih. Nah, ini tampilannya. Sudah fully fan ya, sudah selesai. Oke, selanjutnya ini mungkin terakhir ya. Oke, kita pilih insert komponen. Bagian atasnya. Ini hex nut-nya. Pilih lagi scrub queue-nya. Kita copy. Ini juga kita copy.
match aja langsung yang bagian atas ini dengan yang bagian bawah upper. Nah habis itu yang samping depannya kita coincident, samping juga coincident juga. Oke, sudah. Kita masukin bautnya mungkin ya. Apa sih namanya? Inilah, kita masukin ke dalam sini. Nah, concentric tolong kita cancel, kita naikin dulu, kita rotate view, kita map bagian dalamnya sini, tunggu. Nah, situ dengan bagian atasnya, tunggu kelihatannya. Nah, habis itu kita close, langsung aja kita mat lagi. Nah, kita paralel, nah supaya sejajar. Habis itu kita langsung mat lagi yang sampingnya, samping sini. Nah, concentric kita, oke, kita rotate view, ini kita naikin dulu ke atas. Kita mat view, kita mat dalamnya dengan atasnya. Nah, oke, rotate view lagi, kita paralel sama seperti tadi. Nah ini mah baut yang ini belum ya, ini di bawahnya. Nah, konsentrik bagian atas dengan bagian bawahnya ini hex nutnya, kita kasih jaraknya itu 5 mili. Oke, ini sama yang sampingnya juga sebelahnya kita pilih. Nah ini konsentrik ya, centang. Nanti sama kita kasih jaraknya juga 5 mili. Nah 5 mili ya. Oke, kita mat lagi bagian sini dengan sini. Dengan sini kita paralel supaya sejajar. Yang sebelah kanan juga sama, paralel. Nah sudah full event. Oke, mungkin sekian, sudah selesai, sudah full event. Mungkin sekian, terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.